Saya Ifik Arifin. Dan saya James Tangkudung. Kita berada di Techniques by Inixindo. Kita udah kenal di Jerman ya, Prof? Udah dari zaman bahla. Aku waktu di Kaiserslautern, Anda di Mainz, ya? Mainz ya? Dan spesialisasinya di Frankfurt. Frankfurt. Oh iya, iya. Kita ini aja ya, Dutzen aja ya. Jadi kita panggil nama aja. James, waktu itu lo sekolah medicine atau medical ya? Apa yang lo kerjain waktu itu? Iya, pertama kan setelah tamat SMA kita kan tembak langsung nih. Iya. Ya. Yang penting dapat gratisan sekolah di Jerman. Tembak langsungnya dari mana? Tembak langsung dari Jakarta, bro. Oh, Jakarta. Gue pikir dari Manado atau dari mana gitu. Enggak ya, dari... Gue lulusan SMA Negeri 13 Tanjung Priok. Nah, itu bandel-bandel. Oh, bandel-bandel. Pantesan lu bandel dulu ya. Oke, terus. Jadi ke sana kan kita ya mesti nyari tempat tinggal. Akhirnya saya bergaul dong dengan teman-teman di PPI. Nah, mereka selalu kasih jalan. Di sana tuh ada tempat bisa nginap, orangnya lagi pulang, lu bayar murah deh di Heim gitu kan. Iya. Ya, lama-lama akhirnya PPI, mungkin PPI itu kita jelasin dulu. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Jerman ya, PPI ya. Ada di kota Mainz. Kota Mainz, oke. Nah, terus? Mainz. Karena ada yang saya kenal di situ. Ya kan? Nah, disitulah saya diajarin. Yuk, mesti daftar, yuk mau masuk apa? Mesti daftar student college. Karena ijazah kita kan nggak diakui. Nggak disamain. Peralihan, sekolah peralihan. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, saya masuk diterima. Saya lulusnya nomor 1. Nah, jadi karena rata-ratanya saya 1 gitu. Dosennya bilang, "Yuk boleh dapat kimia 1, biologi 1, fisika 1, tapi bahasa Jerman tetap Liu nggak bisa dapat 1, dapat 2." Lalu bukan orang Jerman. Ya ngalahin orang Jerman lah kalau 1. Iya, makanya. Jadi dengan begitu, karena saya lulus terbaik, diizinkan masuk seluruh Fachbereich. Seluruh Fach. Tinggal pilih ya? Ya, tinggal pilih. Karena kedokteran kan cum laude. Ya kan? Numerus clausus. Kalau bahasa Jermannya. Aslinya hanya khusus orang-orang yang memang ya siap lah gitu kan, siap tempur. Ya. Angkanya tinggi ya. Nah, angkanya tinggi. Jadi ya saya masuk lah. Tapi sebelum waktu masih student college itu saya diterima di Darmstadt sebenarnya. Informatika. Ya ampun. bisa sama-sama gue sama Numerus clausus kan nunggu. Iya. Saya mesti nunggu dulu di kedokteran karena belum dapat jawaban. Saya daftar, tapi cepat. Darmstadt kasih Technische Hochschule Darmstadt itu kasih jawaban. Karena saya masuk informatik. Karena saya pikir waktu itu kan di Indonesia orang baru tahu programmer ya. Wah ini baru nih saya bilang. Ya saya diterima. Tetapi selang beberapa bulan saya diterima di kedokteran. Kan saya boleh pilih setelah pre itu tadi student college boleh pilih di mana aja kan? Saya pilih kalau nggak informatika, ya itu kedokteran. Dan saya sempat kuliah loh di Darmstadt itu algebra 1, algebra 2. Alamak, jadi dasar untungnya selama itu saya kan pikir daripada saya pulang kosong sambil nunggu waktu masih di pra itu bahasa itu kan student college, saya ambil les kursus di Control Data Institute programmer 6 bulan bayar ya kan? Sehingga saya mendapat sertifikat as a programmer. Jadi kalau soal internet, soal ya masih ngerti-ngerti lah. Iyalah, CDI kan dulu top juga itu. Control Data Institute paling top dulu di zamannya ya. Ya. Cuman itu kan kita masih pakai lokal.
Lokal, ya. Tapi bahasanya kartu yang dibolong-bolongin ya. oh, kan bahasanya sama, bisnis kobol. Ya. Ya kan, apa RPG. terus bahasa bahasa matematik. Bahasa mesin, assembler ya. Ya itulah. Ya sempat karena takut kalau gua nggak selesai kedokteran atau apa kan, ya paling kurang ada modal lah untuk cari kerja pulang gitu, malu-maluin kan. Cadangan ya. Tapi akhirnya masuk kedokteran. Nah itulah. Ya udah, kalau udah masuk ya udah capek-capek ke Jerman ya sambil kerja ikut teman-teman, jaga malam di sana sini, ngangkat koper di Frankfurt. Kan zaman itu kan kita mahasiswa kalau liburan summer gitu kan, mahasiswa yang gantiin tuh Guli ya James. Angkat koper, Jing. Istilah kita tuh nguli, James ya. Nguli. Jadi kalau duitnya lumayan. Itu dia dihargai. Tempat saya kerja di pabrik Mercedes di Stuttgart. Oh, Daimler-Benz ya, di Sindelfingen ya. Ya, Sindelfingen dapat brevet. Ahli di pengecetan. Ya, jadi setiap saat kalau libur tinggal kirim aja nih, gua ahli pengecetan. Padahal cuma tindis knop aja gitu kan, pencet doang. Ya ada brevet lah. Jadi ada, ya duitnya gede. Nah kalau habis tutup tahun, gua minta dong, mana pajak gua? Hidup itu harus bekerja. Kalau kita bekerja, kita ada uang gitu loh. Ya. Dan akhirnya ya selesai lah. Ya kan mesti ada sarjana muda kedokteran. Mesti, ujiannya kan namanya fisikum, seluruh mata kuliah. Tapi yang saya rasa hebat ya untuk saya, pendidikan dasarnya itu bukan main tuh. Sehingga saya mau dibelokkan kemana aja, mau spesialisasi apa, ya tahu, karena kita menguasai basicnya loh, platform katanya kalau zaman sekarang kan. Ya. Sehingga saya ngajar itu, saya nguji di ini kayak nguji di UI tadi, S3 kan, kedokteran nggak kalah sama Pak Dekannya tuh. Kan S3, saya nguji S3 di situ. Jadi saya punya spesialisasi, yaitu bagaimana mengukur performance atau keletihan seseorang dengan memakai sisa pembakaran asam laktat. Karena saya ngajar, saya bilang itu saya namanya asam laknat, karena itu yang membuat performance menurun. Itu fisiologi. Sama kalau di mobil, olinya udah hitam. Udah mesti diganti. Nah, jadi seperti itu, makanya jadi penguji terus di Fakultas Kedokteran UI. Gitu ya. Tapi sebentar, emang betul sih. Jadi kalau fundamennya itu di Jerman itu sudah dikuasai, kita kan bebas milih, gitu kan? Betul. Kita bebas milih. Jadi merdeka belajar itu memang udah dari dulu di Jerman tuh udah ada gitu. Lo mau belajar apa aja terserah lo gitu ya. Lo yang mau belajar kok. Ngapain dipaksa-paksa gitu kan? Nah sampai di sini karena saya orang pertama sport medicine ya. Saya kan spesialis sport medicine kan. Oh ya, karena aktif di PPI, saya ditelepon oleh perusahaan. You kan aktivis, you ketua. Saya sempat jadi ketua, pengurus, sampai di pengurus pusat, waktu ketua umum waktu itu. Betul. Apa tahu waktu zaman Jurmin ya? Ya sistem dagang sapi lah kayak partai sekarang kan. Gua dukung lu kasih gua apa gitu. Jabatan ya. Wakil ketua. Jadi udah tahu hidup lah, ya kan. Jadi seperti itulah pembelajaran tentang kehidupan sampai kepada politik seperti itu. Jadi politik ya. Ya sampai akhirnya bilang, yuk ini ada SEA Games pertama di Indonesia, mereka memerlukan dokter olahraga, dokter spesialis olahraga waktu itu belum ada. Adanya dokter-dokter yang ngurus olahraga, dokter Haryo, dokter Sadoso, tapi mereka bukan dokter spesialis, dokter umum yang memegang. Iya. Cabangan. Kalau saya kan memang spesialis olahraga, iya. Saya dapat
karena dapat beasiswa saya dimasukin di Frankfurt sport medicine. Itu kan ada sport klinik dan megang DFB, Deutsche Fußballbund. Oh, Pak, asik gitu. banget. Makanya Asik saya banget. diminta di PSI menjadi dokter PSI. Ya, saya waktu pulang menjadi dokter PSI selama 10 tahun. Waktu itu masih sempat bersama trio Basiskra. Basri Iswadi Kadir, kepala pelatihnya Sucipto Suntoro. Sucipto, ya. Orang udah almarhum tuh, tinggal Basri kayaknya masih hidup. Ya. Waktu itu jadi dokter ya. Gitu. Pemain-pemain, ya. Nah, terus akhirnya saya diminta masuk ke Fakultas Olahraga waktu itu kan, EPOK namanya, Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan anak dokter sport medicine. Terus saya sama dekan dia bilang, "You mau nggak ambil S2?" Saya bilang, "Saya udah spesialis." Nah, kalau you mau, gratis nih, dapat beasiswa. Sama seperti waktu saya ambil sport medicine kan gratis, dikasih negara oleh kedutaan karena aktif dulu. Nah, saya bilang kalau gratis mau. Oleh sebab itu saya ambil S2 di UNJ, waktu itu namanya IKIP Jakarta. Masih IKIP ya. Nah, kebetulan di situ kan, ya karena kita menguasai statistik, kita bukan orang, kita kan memang tamatan Paspal ya. Saya lulus cum laude lagi di situ, gara-gara lulus cum laude, dikasih beasiswa lagi untuk S3. S3 di situ lagi. Sampai akhirnya menjadi profesor gitu kan. Karena saya banyak nulis, ya kan, saya banyak nulis dulu di koran-koran tuh, Kompas, Tribun Olahraga, tentang saya menganalisis tentang pertandingan di Eropa. Ini intinya gini, ya baca-baca aja tulisan Jerman, kita nyontek dikit-dikit, dia bahasa Jerman, kita bahasa Indonesia kan. Jadi kita nulis juga, nambah-nambah sesuai ilmu. Dapatlah tekenan kan, dapat duit. Nah, jadi rupanya kalau nulis-nulis banyak uang nih. Nah, kan diperhatikan orang. Iya. Akhirnya saya diminta menjadi staf di Kemenpora. Oke. Adiaksa. Saya masuk menjadi direktur waktu itu. Oke. Asdep. Yang mengurus prestasi seluruh Indonesia, ya kan? Prestasi namanya. Jadi saya bikin program, saya ya lihat-lihat juga, belajar lah, kita nyontek-nyontek dari mana-mana kita terapkan, karena di Indonesia belum ada yang seperti itu kan. Iya. Lagi saya udah dapat profesor. Nah, karena bagus Adiaksa naikin saya menjadi staf ahli, naik eselon 1, kalau tadi eselon 2, naik eselon 1. Nah, pas dia turun, dia titip ke Andi Malarangeng, ini bagus nih. Tapi dia bisa ngomong, saya udah bilang nih, dia mau dinaikin deputy, kayak dirjen gitu. Ya saya bilang, ya puji Tuhan, alhamdulillah, akhirnya saya jadi deputy dirjen. Jadi saya 3 jabatan loh di Kemenpora. Keren banget. Jadi mulainya di lapangan, Rick. Iya. Dokter dulu ngurusin orang sakit, ngangkat orang cedera, bunga-bunga lah. Oke, tapi kan yang paling getol tuh waktu itu sepak bola, seingat gua tuh, James. Iya, 10 tahun. Iya, itu betul-betul kan orang Indonesia kan olahraga nomor 1 yang digemari kan sepak bola. Apa bulu tangkis ya? Gua nggak tahu. Mana yang duluan? Bulu tangkis apa sepak bola? Berdua lah ya, gitu ya, imbang tak imbang ya. Di KONI, saya diminta di KONI juga. Di KONI, oke. Nah, pertanyaannya James, mungkin ya, kenapa olahraga yang lain itu tidak mencolot ke atas gitu, tapi dia stabil aja gitu ya. Kita kan juga kepengen misalnya volley kita top gitu ya, basket kita juga ingin top juga gitu. Masih kalau dibandingin dengan negara-negara seperti Cina atau Rusia itu kan kayaknya masih jauh ya gitu. Itu di mana letak ininya, James? Ya, menurut saya ya. Ya ini kayaknya budaya kita nih. ada budaya kita agak malas-malas dikit. Kalau dibandingkan Jerman ya, Jerman tuh 4 musim dingin-dingin dia kerja loh, dia perbaiki mobilnya, dia jalan. Nah, kita kan juga harus ikut itu. Kita harus ke kampus dingin-dingin lewat es, takut jatuh, licin.
Tapi ya di situ kita ditempa, ya kan, disiplin. Kita naik bus selamat 1 detik aja ditinggalin, walaupun dari depan pintu. Kalau di sini kan udah lewat kita panggil mundur tuh mobil bus. Hebat juga ya. Iya, itu emang luar biasa itu. Jadi itu bus itu kan banyak ya, tapi mereka tepat waktu semua ya, heran ya. Iya. Aku juga bingung tuh. Betul sampai ke menitnya, kalau dia bilang 12.03, betul 03 dia datang ya. Aku juga heran. Ada saya udah di depan pintu dia tutup. Nggak peduli dia. Nggak peduli. Daripada dia telat berikutnya kan. Iya. Kurang manusiawi juga. Tapi di situ saya belajar, oh begini ya, itulah profesional. Ya. Negara-negara maju harus begitu. Ya kan? Nah itu yang kurang di kita, sehingga dalam olahraga bergu masih ada egois kedaerahan. Tim aja makannya masih beda-beda. Kalau orang Jawa bilang, saya mau yang manis-manis dok. Ya kan? Terus orang Sunda nanti, dok saya mau yang lalapan ya. Ketemu orang Papua, ya kan? Kita makan sagu, kita makan ikan. Orang Makassar ikan beda. Waduh. Jadi kita mesti meramu seperti itu. Iya. Ya, kita melihat bahwa kayaknya kita kalau olahraga tim kayaknya masih belum profesional. Tim, ya. Tapi kalau olahraga individu, terutama di bulu tangkis ya, kita nggak usah bilang etnik tertentu, karena ada bonus, semua dapat bonus sih. Cuman ada satu yang merasa lalu, jadi kita merubah strategi dulu, kita pasang back orang Sunda semua di belakang. Wah itu kompaknya bukan main tuh. Dia mau pasang Sunda aja. Kita bapaknya atau taruh orang Irian di belakang. Dia cuma bilang, kakak, udah tahu tuh mau kemana. Kalau orang Sunda, dia cuma bilang, Kang, nah tahu dia suara siapa, di kiri apa kanan nih. Udah tahu 3 bola. Ya kayak gitu. Iya. Masih ada pengaruh culture ya. Culture, budaya. Itu saya bilang. Iya. Gitu, kan. Sama ini James. Aku inget nggak, kita kan suka main sepak bola juga tuh antara mahasiswa Frankfurt lawan Kaiserslautern dulu ya. Itu 15 menit pertama galak kita ya. Begitu 15 menit udah lewat, napas Samsunya keluar gitu ya. Mulai jalan-jalan. Lihat bola udah segan aja. Ya itu. Itu ya, jadi menggebu-gebu pertamanya, terus tapi setelah itu ya udahlah, habis aus daurnya habis gitu ya. Iya, kita nggak disiplin, menjaga diri, kita nggak mau melatih diri ya. Kan kalau namanya atlet, saya suka bilang pemain kalian ini profesional loh. Kalau kalian bagus, kalian tuh bisa bermain di Liga Jerman, bisa bermain di Belanda, bisa bermain di mana aja. Tapi dan bisa dapat duit banyak gitu ya. Dolar. Ya kan kalau main di Inggris, main di Eropa sana per minggu miliar loh. Iya. Luar biasa. Makanya kita mungkin dari mulai gizi mesti didisiplinkan semua ya, terus timingnya untuk olahraga, kapan bangun, kapan tidur, jangan waktu tidur dia ngeloyor kemana-mana gitu ya. Terus artinya kita harus introspeksi diri. Tapi pengaruhnya memang ke prestasi kalau gitu ya. Jadi prestasi kita itu kurang optimal gitu ya. Dengan hal kendala-kendala seperti itu. Padahal ilmunya kan udah ada ya, James. Jadi ilmu bagaimana kita meluruskan otot, kemudian bagaimana kita memanfaatkan gizi, bagaimana kita, pokoknya secara biologis kita juga pasti ada ilmunya lah yang sudah menunjang keolahragaan itu. Saya sempat menjadi dokter tim, ya asisten ya sama ya pembimbing saya, profesor yang di Frankfurt. Dari Eintracht Frankfurt loh. Begitu juga Michael Gross. Saya memeriksa dia asam laktatnya. Banyak lah. Ya, kalau umpamanya dulu kapten kesebelasan Australia datang ke Frankfurt mau dimainkan di Eintracht Frankfurt, kita yang tes di lab. Ini performanya bagus apa enggak? Jadi saya punya standar sehingga kita bisa pakai. Cuman ya itulah. Ya, sebenarnya
mestinya ada kesadaran dari diri masing-masing, sehingga saya berapa kali. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan dulu waktu saya masih itu kita masih bisa kalahin Thailand lah. Ya. Korea Selatan imbang-imbang lah. Ya, ya. Sekarang, aduh, Vietnam aja kita kalah. Kan? Jadi masih ada nostalgia, makanya udahlah yang penting gue udah berbakti untuk negara lah. Iya, iya. Padahal support dari Alfik, gue keliling dunia, tanding di sana, tanding di sini, dibayarin negara. Iya, 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 iya. Sayang ya. Dulu lu di Eintracht Frankfurt cukup lama ya untuk ini? Iya, selama ambil spesialis sport medicine. Oke. Siapa sih dulu bintangnya tuh ya Eintracht Frankfurt? Kalau zamannya Grabowski, zamannya. Iya betul. Soalnya sempat lama bos itu, jadi ya itu. Dan tesnya kan di Sport Clinic Frankfurt, di EDFB. Iya. Kita sekolahnya di situ. Di situ sekolahnya ya. Tapi kan banyak juga loh atlet kita yang disekolahkan ke luar negeri gitu ya, dikirim gitu. Iya. Dan mereka pulang nggak, balik nggak? Kan biasanya. Ya, ada yang balik, ada yang enggak, tapi rata-rata sih balik karena sudah umur juga ya. Jadi mereka pegang, makanya saya dikenal hampir seluruh cabang olahraga karena mereka menjadi pelatih di mana-mana. Apalagi di KONI Pusat kan, KONI Pusat sebelum saya di Menpora, saya aktif di KONI Pusat, saya pegang pusat ilmu olahraga, mau psikologi olahraga, cedera olahraga, sport medicine kan luas. Ya, aku bisa jawab lah, ya, karena pengalaman di lapangan itu. 10 tahun saya di lapangan. Terus di UNJ itu sekarang sekolahnya mulai dari S1, ininya apa ya? Prodinya apa itu? Fakultas Ilmu keolahragaan. Ilmu keolahragaan gitu ya. Ya bukan Ifik Arifin ya. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Ada S2-nya, ada S3-nya. Ada S3-nya juga, ya. Saya sempat pegang setelah saya kan 60 tahun sebagai dirjen atau deputy kan, ya saya harus resign karena itu aturan kan, semua dirjen. Nah saya waktu itu udah 60 lebih lah. Saya balik kampus karena profesor kan, langsung oleh Pak Rektor waktu diangkat menjadi ketua prodi S2 S3 olahraga. Bayangin. Jadi dikasih tugas terus. Sampai sekarang saya masih ketua, salah satu ketua Senat Universitas Negeri Jakarta. Guru besar semua pilih saya nggak pernah kampanye, dipilih gue. Tapi satu yang saya lihat kita memang mesti disiplin. Saya lihat kenapa orang sukses ya, terutama Jerman harus berdisiplin. Kedua, kita harus belajar terus ya. Di Google kan ada tiap hari perkembangan ilmu. Kita harus banyak baca, ikro ya kan. Kita harus inilah sadar kita lifelong learning ya. Iya. Learning never die, kan? Jadi seperti itu. Dan ada satu kelebihan yang saya lihat, ada beberapa kekurangan dari teman-teman menguasai bahasa. Saya menguasai bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis dikit-dikit karena sempat pacaran sama orang Prancis gitu. Dia ngambil bahasanya. Jangan sampai kita bongkar nih. Kan yang ada orang Jepang, ada orang Korea, ada orang Cina, macam-macam ya. Kan ada ini James. Kalau kita mau belajar bahasa, ya cari pacar dulu gitu yang dari negaranya. Ya lu jangan bongkar rahasia sendiri. Iya, gue jadi kek. Oke, terus jadi apa namanya, di UNJ ini udah ada S2, S3, udah lengkap dong. Jadi nanti apakah itu akan menjadi persyaratan untuk pelatih-pelatih bahwa mereka harus punya title gitu ya, S1, S2 atau S3 gitu untuk sertifikat sama kayak di Jerman, sertifikat yang diakui oleh
ini FIFA gitu kan. Jadi dunia ya, itu paling dunianya, terus diakui oleh KONI. Nah, kadang-kadang kita kirim dulu waktu saya di Kemenpora, saya tawarin ke PB itu, siapa mau dapat sertifikat luar negeri, dibayarin oleh kantor Menpora waktu saya masih asisten deputy director untuk performance ya. Gue tawarin, yang balik cuma 1 sama 2. Nah, ini mau dibayarin kenapa? Biasa Prof, katanya, ada apa? Ya, kelemahannya di bahasa. Oh, that's the problem, ya. Problem ya. Jadi memang itu harus kita perbaiki dong ya. Artinya basic bahasa Inggris itu harus ada level tertentu yang dicapai sebelum kita bisa naik lagi ke atas ya, barangkali ya. Kita harus menguasai dunia, bergaul dengan dunia kan, mesti menguasai bahasa. Ya kan, bahasa itu yang membawa kita melanglang buana. Kalau enggak, kita mediocre. Jago kandang. Itu ada pepatahnya James dalam bahasa Jerman. Die Sprache ist die Grenze deiner Welt. Betul. Artinya apa? Bahasa adalah limit kita berkomunikasi gitu ya. Jadi ya ada bahasa Inggrisnya juga kalau nggak salah. Language is power loh. Iya kan? Selain know-how ya, language is power. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kan ditanya. Nah, saya pernah bikin kelas internasional di SPS 3. Satu-satunya bikin kelas internasional waktu itu saya masih korprodi, sekarang udah enggak, karena saya bukan korprodi. Mahasiswa saya ada 17 dari PNU, Filipina Normal University. Oh ya. Pengalaman saya. Itu mahasiswanya itu S2, PhD-nya dari Amerika loh. Tapi mereka ngetes saya. Tapi karena saya punya basic bagus, pertama saya diundang di Filipina. Kami mau punya titel doktor, kan UNJ punya titel doktor. Mereka ada yang sudah PhD loh, tapi education ya. Sedangkan di UNJ kan kita ini kemarin ya menawarkan dokter untuk olahraga, sport, supaya mereka bisa buat S2, S3 di sana. Jadi mereka kumpulkan guru-guru olahraga atau dosen-dosen olahraga dari beberapa daerah kayak dari Ambon seperti kita gitu ya, dari semua pulau di Filipina dikirim oleh pusat, IT pusatnya lah, PNU namanya sekarang kan, Filipina Normal University. Nah mereka itu mau ambil doktor. Nah mereka ngetes saya loh. Oke, we invite you to come to. Saya datang di sana, sama rektornya ditanya dalam bahasa Inggris, what's your basic gua apa, spesialis gua apa, major gua dulu sekolah apa, lu bisa bahasa apa. Nah di situ dia tes dengan berbicara kan. Oh saya bilang saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Jerman, saya bisa bahasa Prancis dikit-dikit, tapi yang paling menguasai ya bahasa Jerman lah saya bilang. Tapi bahasa Inggris oke, karena Jerman dan Inggris kan mirip. Ya kan mirip-mirip kan, bahasa Latin sebenarnya dasarnya. Nah saya kuat di bahasa Latin karena bahasa kedokteran kan banyak Latin. Jadi seperti itu. Nah dekannya tes saya dalam bahasa Jerman, bayangin saya juga dites. Nah sudah itu waktu saya mulai ngajar, ada yang pinter loh, dia PhD, dia nanya ke saya. Jadi kalau umpamanya ular ya, dia pura-pura nanya, Sir, I wanna ask you, about this teorinya kan. Dia nanya dari ekor. Gue bilang, lu mau ngetes gue ya kan, dalam hati saya jawabnya dari kepala. Langsung dia hormat gini, thank you sir. Ya, rupanya lu mau nes gue. Itu kayak ilmu gajah. Deutsche Überalles loh, hati-hati. Ilmu gajah sama ular tuh. Oke, James. Jadi di education ini kan pandemi nih sekarang nih. Itu gimana James? Di olahraga itu terhenti apa enggak? Ya, jadi terpaksa kita mengikuti apa yang dilakukan dunia juga, ya kan, untuk keselamatan keseluruhan. Ya, kita pakai model ya itu, work from home, tapi ya terpaksa IT.
kebetulan yang jadi menteri ini jago di situ kan. Itu mempercepat prosesnya, ya kan, sampai sekarang keluar Merdeka Belajar, ya kan. Kalau buat kita sih udah biasa itu. Saya dulu disuruh praktikum sampai ke Montreal loh, ditawarin. Jadi waktu saya lulus dokter ditawarin mau kerja di Jerman atau di Kanada, karena banyak orang amatan kita ini, terus terang orang-orang yang merasa lebih enak di luar, teman-teman saya ada beberapa jadi dokter di Kanada, karena Kanada memerlukan dokter waktu itu. Cuma karena ibu saya bilang, harta lu di Manado sana, di kampung banyak, jangan ditinggalin tuh katanya. Harus pulang gitu kan. Nah itu, kalau namanya pemikiran orang tua kan gitu. Warisan nenek lu tuh katanya. Nggak boleh ditinggal. Itu alasannya nggak boleh kawin bule. Kalau bule lu jatuh miskin, lu mesti bakar pakai kayu api di kampung. Lari dia katanya. Betul. Itu orang tua saya berpikir. Nah seperti itu, jadi kita memakai IT kan. Jadi kita pakai macam-macam. Saya kebetulan membuat satu buku pembelajaran tentang blended learning dulu. Ada. Sudah dari dulu ya? Dari dulu sebelum ada pandemi. Jadi bukan buku. Nah itu yang buku yang saya taruh di dunia, di Google Scholar, terus di ResearchGate. Waduh, ehonya banyak banget karena waktu itu kita kan dididik bikin sesuatu yang baru. Nah saya lihat saya buka Cambridge University, Monash, itu loh di Montreal juga belum ada yang buat sport psychology atau sport psychometric. Kalau psychometric untuk naikkan bisnis, untuk ekonomi ada, bagaimana mengetes orang kan, tapi di olahraga belum ada. Nah saya coba buat dengan mahasiswa, saya kasih tugas, kamu buat ini. Cara mengukurnya seperti ini, 0-1 atau skala Likert, atau seperti model Inggris 0 sampai 10 di skor, di tes. Nah kita kan belajar itu. Nah itu, terus saya masukin, saya keluarin duit, terjemahkan, taruh di Google School, taruh di ResearchGate. Makanya kalau orang mau lihat buku saya, James Tangkudung, buka Google Scholar, banyak banget tulisan saya situ. Buku-buku yang kerjasama dengan mahasiswa. Saya suruh mahasiswa karena mereka itu lebih fresh ya. Lebih teliti juga sih. Lebih nyari sumber data lebih rajin. Kita hanya kasih kisi-kisi, kita hanya kisi-kisi jalan dia. Ya kan? Dia nih, saya bilang tulis di situ. Jadi buku ini atau apa, nama Anda. Tapi kalau jelek atau apa, Anda tanggung jawab. Saya bilang. Tapi buku itu keluar di nama saya sebagai pembina atau pembimbing atau ya seperti itu. Sekarang juga kemarin saya ngajar 3 semester ini udah tentang e-learning dan big data dalam sport analisis ya, dan bisnis. Jadi ada bisnisnya juga ya. Ada bisnisnya. Saya bilang kita cuma kemasan, yuk jual program bagaimana mendidik olahraga di usia dini, atau jual apa aja bisa. Jadi jangan lupa bisnisnya. Ya ini alhamdulillah puji Tuhan ada nih. Kalau mau dilihat e-learningnya tuh. Dan tiap-tiap anak untuk dapat nilai yang bagus dari semester lalu, mid semester itu nilainya dapat dari mana? You punya vlog, semua harus punya vlog. Semuanya harus punya YouTube. Nah, ujian akhir Anda harus punya ini, aplikasi. Ya, aplikasi satu kelas itu dan aplikasi masing-masing tentang apa aja. Bagaimana Usain Bolt juara dari start sampai itu kan bisa dihitung. Bikin animasi saya bilang. Makanya sejak itu sekarang ujian S3 harus punya aplikasi dan animasi. Jadi buku kita. Nah itulah akibat pandemi. Keren. Ya, karena saya pikir kalau ini ya kita harus bermain dengan di rumah atau secara hibrid ya, kita melatih secara hibrid. Tapi kan blended learning waktu itu sebelumnya saya udah bilang kita harus punya online dan offline. Online itu harus kita punya buku. Ya. Harus kombinasi ya. Iya, kombinasi. Nah, masuk pandemi ya, karena saya kemarin kan seminar internasional, saya menjadi keynote speaker ya internasional itu. Ya saya bilang karena long COVID ini akan berdampak pada kognitif, afektif dan psikomotor. Ya. Psikomotor itu, terutama olahraga kan di psikomotornya gitu ya.
Iya, karena kalau cuma ngayal melulu tapi nggak pernah latihan ya, gimana ototnya mau berkembang kan? Jadi harus dilakukan secara terukur. Lakukan aja masing-masing sendiri atau bersama-sama dipandu dari sini gitu kan, baik yang ada di mana, di rumah, di sekolah, ya seperti itu. Dan memang ya itu ada penelitian juga kan sekarang akibat long covid ini karena sisa-sisanya lama ini kan, ya memang ya ini kayak sekarang kan tutup lagi, ada beberapa sekolah tutup karena Omikronnya lagi merebak gitu kan. Baru buka udah tutup lagi ya. Padahal Omikronnya sih ya nggak berbahaya sih, cuma spreadnya cepat. Iya. Lebih apa sedikit yang apa? Ya. Pengaruhnya, tapi tetap bahaya ya. Ya tetap bahaya karena dia bisa menular. Tapi yang meninggal kan cuma 1-2. Ya itu dia keuntungannya mungkin itu. Jadi kita mau berubah jadi epidemi barangkali ya dari pandemi ke sana. Dan menurut saya ya, Omikron ini yang membuat kita punya daya tahan. Jadi udah divaksinasi sama dianya. Mudah-mudahan ya. Jadi tahun 2022 ini paling nggak pertengahan tahun ke depan gitu ya. Itu udah amin. Amin. Ya, kita udah punya herd immunity. Iya. Tapi banyak juga hal-hal yang terjadi yang menjadi penyebab akselerasi dari pandemi ini ya, yang kita nggak sangka sebelumnya kan. Kita kapan sih dulu pernah mau virtual meeting gitu, nggak ada yang mau gitu ya, maunya ketemu, maunya kesini. Dan kita udah banyak menghemat juga sebenarnya, menghemat transportasi, menghemat penginapan gitu ya, akomodasi. Ya, jadi sebetulnya plus minusnya ya kita ambil yang terbaiknya aja gitu ya. Jadi kita harap juga jangan ada sampai ada kehilangan generasi gitu, ada gap gitu ya. Itu mesti di Uber gitu ya. Ya betul, makanya itu tergantung dosennya, tergantung gurunya. Iya. Inovatifnya kan S3 kita kan diamanahkan, saya bilang ke mahasiswa kalian tuh S3 tuh level S3 itu ada itu standarnya loh, harus inovatif, kreatif, produktif, dan apa nih menemukan sesuatu yang baru. Ada 4 prinsip itu. Harus ada itu yang saya ajarkan. Sesuatu yang baru itu yang paling penting itu tuh ya. Kita atau memperbaiki yang sudah ada gitu ya. Iya. Saya bilang kalian tuh harus saya siapkan untuk menghadapi era 5.0 sekarang. Ya. Ini nanti saya suruh bicara nih di Fakultas Matematik tentang 5.0. Society 5.0 ya. Itulah kelebihannya kalau kita yang mengerti dan pernah ambil programmer gitu kan, matematika CDI Control Data Institute ya. Mantap. Oke James, senang banget ya gue bisa ngobrol gitu. Kita ingat masa PPI, masa-masa mahasiswa di sana. Di sana juga kita itu ekstrakurikuler luar biasa loh PPI itu. Jadi itu lu belajar berdebat ya. Debat. Lu belajar kasih argumen. Salah ngomong lu dihajar sama teman-teman lo kan, sama kubu yang lain gitu ya. Nah, itu kita belajar loh. Kadang-kadang banting meja, berdiri di atas meja, kita pukul meja. Tapi habis itu apa? Habis itu main pingpong. Iya, main gaple. Main truf ya. Pembela anak-anak itu. Habis itu ngomong begini, Jim, gue cuma ngetes lu aja katanya. Supaya lu bisa ngomong ngetes lu, ya kan? Supaya lu jadi pemimpin yang bagus. Ya saya bilang bagus kok, gitu kan. Cuman saya bilang, lu kritik pemerintah, lu pulang nggak lu? Ada yang links juga kan? Enggak gini. Dulu waktu PPI gue masih ingat. Lo ngeritik pemerintah iya, tapi kemudian minta sumbangan untuk kegiatan ke KBRI. Gue bilang lu KBRI bingung. Lo ngeritik gue tapi lo minta duit gitu. Anak-anak, pemerintah begini-begini di bawah sepatu Lars zaman itu ya. Saya ketua PPI, dikalaporin sama teman-teman. Itu pamflet di kampus banyak tuh ditebarin sama orang-orang links itu. Oh, kiri, ya, orang kiri, ya. Orang Indonesia juga.
di bawah sepatu gitu. Ya, Bang Antam Soeharto. Kita ini dibilang penjilat-penjilatnya kan. Jadi saya balas, saya bilang kalian itu kan dibiayai oleh LSM. Kalau memang benar kalian juga hebat untuk negara, ya berjuang, belajar baik, pulang bangun untuk negara, bangun rakyat. Jangan ngomong doang, saya bilang. Betul, betul. Tapi kita belajar situ. Ya, itu tadi proses belajar kita dapat banyak. Itu dia, jadi ekstrakurikulernya ya PPI tadi, Perhimpunan Pelajar Indonesia, di mana kita nggak dipelajari di kuliah, kan nggak ada di kuliah kita gitu-gituan kan. Lu mungkin di PTME juga, gua di Perki juga. Oh ya, Perki, PPME, ya. Ada PMKI, ya kan banyak. Ada PMKI juga, ya banyak ya. Tapi kita kan ngumpulnya di PPI aja, PPI. Iya, makanya. Ya akhirnya di situ udah kita belajar ya bagaimana dalam hidup, ya kan, bahwa kita mencontoh bagaimana orang Jerman itu bisa survive. Saya juga nggak mau kalah dong sama orang Jerman, apalagi kan kita belajar kedokteran di situ ada orang Jepang, Cina, macam-macam bangsa loh. Kita harus bersaing, ya kan. Jadi seperti itu, lu boleh mata biru, rambut blond, gue nggak mau kalah gitu. Nah itulah sebenarnya orang Indonesia itu pinter-pinter loh. Kalau ditekan oleh suasana, artinya kalau gue nggak selesaikan, gue out. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, itu juga salah satu memacu ya. Selain kita bekerja, mencari duit, cuci piring lah, angkat koper. Ya, pengalaman hidup lah. Jadi seperti itu, Rick. Seru banget ya. Gitu. Seru banget ya pengalaman-pengalamannya. Pengalaman. Ya mudah-mudahan kita membaik lah ini, pandemi hilang lah gitu. Yang penting kita disiplin. Disiplin, ya. Prokes, ya kan. Kalau kita nggak disiplin ya kita juga kena, orang lain juga bisa kena. Ya saling peduli lah. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Ifik Arifin. Jauh. Amin. Oke deh. Ya, James, kita kasih salam sama teman-teman kita yang mungkin nonton ya, dari Frankfurt, dari Mainz, dari Kaiserslautern ya, bernostalgia. Kapan-kapan kita reunian gitu ya. Boleh. Dan mohon maaf ya kalau saya ngomongnya agak vulgar. Enggak. Itulah ingat sekali. Enggak. Dan gue kan kenal lo kan dari dulu kan gitu, meledak-ledak gitu ya. Keren gitu. Wah. Apalagi kalau di sidang PPI gitu kan, wah, James nomor 1 lah. Oke. Ya James, thank you sekali lagi. Aku yang terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Ada salam kompeten terakhir ya, kita bilang salam kompeten gitu aja ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Salam kompeten.